ada juga ada uang kuliahnya juga, namun beberapa mungkin tidak besar besar apa nilainya seperti itu untuk uang bulanannya. Setahu saya yang cukup besar itu Honjo sama Ana. Ini cukup signifikan. Kemudian Inpex baru Max seperti itu. Jadi berbeda-beda uang apa namanya uang stipendnya. Kemudian ya banyak juga di sini yang self finance, baik itu ke universitas ataupun, namun banyaknya itu adalah ke sekolah bahasa yang self finance itu kalau di Jepang. Kemudian untuk path-nya sendiri, untuk beasiswa Max itu bisa semua level dari undergrad sampai dengan postgrad. Namun path-nya di sini saya menyebutkan research student. Apa sih research student itu? Research student itu ketika sebelum memasuki master ataupun doktoral. Jadi kita bisa milih mau research student dulu, biasa setahun, baru nanti selama setahun itu akan ada tes buat masuk ke master ataupun ke doktoral programnya. Jadi ini dikasih kesempatan kalau memang ternyata kalau tidak saya dikasih 2 kali kesempatan untuk examination-nya itu, namun ketika keduanya itu fail, gagal, harus kembali ke negara masing-masing untuk ketika kita mau ambil research student. Biasanya research student tuh buat mereka yang mungkin memiliki pengalaman minim untuk riset, jadi masih perlu belajar. Di situ adalah proses untuk pembelajaran untuk melakukan riset seperti apa, karena setiap laboratorium itu ada namanya seminar atau zemi untuk presentasi apa yang kita kerjakan, progresnya seperti apa, seperti itu. Jadi ini adalah path yang ada di Jepang. Mungkin kalau di apa namanya kayak di Australia, biasanya kan postgrad doktoral saya kurang tahu, kayak kalau tidak salah tidak ada ya skim skim untuk research student. Dan master sendiri ada yang namanya master by research sama master by course. Kalau di Jepang hampir semuanya itu master by research. Jadi ada research part-nya. Kalau di Australia kan kita bisa milih master by course. Jadi hanya kuliah aja ngabisin berapa SKS sudah beres gitu. Tapi kalau di Jepang pasti ada research-nya. Kemudian doctoral degree programnya itu 3 tahun, langsung research, dan nantinya harus publikasi untuk lulusnya. Kalau master tidak ada kewajiban untuk publikasi, namun doktoral ini kewajiban publikasi, dan jumlahnya pun itu berbeda-beda tergantung dari masing-masing laboratoriumnya atau senseinya. Walaupun sebenarnya dari misalkan school itu hanya boleh minimal syaratnya misalkan satu jurnal internasional, tapi Sensei nggak mau, dia maunya lebih dari satu, at least 2 gitu. Jadi kita harus merujuk ke Sensei karena dia yang akan nanti memverifikasi kita boleh maju sidang atau tidak, seperti itu. Kemudian ini sedikit informasi mengenai beasiswa Max atau Mambuso. Ada 2 tipenya. Kebetulan saya masuk yang jalur ini, University Recommendation, dan juga ada G2G. G2G ini kita apply ke embassy. Nanti ada prosesnya administrasi, kemudian ada tes tertulis, wawancara, baru nanti ada final apa namanya pengumumannya seperti apa, dan juga kita harus kontak ke masing-masing universitas. Nah, kalau university recommendation, jadi kita ngontak ke sensei atau ke laboratorium atau jurusan yang ingin kita tuju. Ini melalui university recommendation. Jadi university recommendation itu bisa saja uh, institusi yang di Indonesia itu mempunyai kerjasama dengan universitas di Jepang, ataupun bisa saja tidak ada apa namanya tidak ada hubungan atau tidak ada kerjasama sebelumnya. Itu bisa, namun tentunya kita harus pendekatan dulu ke senseinya. Nanti mereka bisa mengajukan nama kita dan direkomendasikan ke government untuk dikasih beasiswa. Kayak misalkan pengalaman teman saya, dia itu sebenarnya tidak ada kerjasama universitas sebelumnya, waktu S1 tidak ada kerjasama kampusnya, namun salah satu dosennya kebetulan pernah kenal sama dosen yang bersangkutan gitu, senseinya. Jadi dari situ mulai kontak-kontak intens, nanti uh, kita berupaya kita terima di kampus. Kemudian untuknya ini ada levelnya beda-beda, 14 juta kalau 101 yen itu 100 rupiah ya. Ya sekitar 4 juta sekian lah, seperti itu nilai kalau dikonversi ke rupiah. Kemudian return flight ticket
Indonesia, Jepang, Indonesia. Namun di sini tidak ada apa ya, dana untuk research, field research itu nggak ada. Tergantung labnya, bisa saja ada, bisa saja enggak. Namun biasa kampus juga ada namanya research grant atau travel grant untuk kebutuhan conference atau research itu juga ada. Nah, namun kita harus apply dan sifatnya kompetitif. Kemudian tuition fee kita dibebaskan, kita dapat loannya tadi sebesar ini. Kemudian free visa, ketika ngajuin visa kita tidak perlu bayar. Kemudian yang mungkin menurut orang banyak yang menarik itu di bagian ini karena tidak no commitment to return to Indonesia. Jadi teman-teman yang ingin tetap stay di Jepang bisa menggunakan beasiswa ini karena tidak perlu balik ke Indonesia. Kalau ingin berkarir di Jepang atau kerja di Jepang itu banyak sekali orang-orang yang dari beasiswa ini nggak balik ke negara masing-masing. Mereka bekerja di Jepang karena memang tidak ada kewajiban. Beda dengan beasiswa Australia yang kita harus wajib balik dan juga di ban ya untuk selama 2 tahun kalau tidak salah. Jadi makanya banyak yang ke sini dengan alasan salah satunya ini nggak ada kewajiban untuk kembali ke negara masing-masing. Untuk detailnya beasiswa MEK itu bisa di website ini, di alamat ini, di embassy. Kemudian bagaimana sih untuk kehidupan di Jepang sendiri? Eh, Secara pribadi, saya cukup shock ya ketika pertama kali datang ke sini karena lagi-lagi saya dari Western country dulunya master di Australia, kemudian datang ke sini itu agak cukup beda gitu kan. Kok gini gitu. Jadi terkadang suka apa ya membandingkan lah seperti itu. Nah, untuk kehidupan kampusnya sendiri, ini tadi yang saya sebutkan untuk master ada coursework. Namun untuk PhD, coursework ini sifatnya opsional. Ada beberapa lab memang mewajibkan student PhD-nya ambil mata kuliah, tapi ada beberapa tidak. Kemudian ada fieldwork. Fieldwork ini misalkan ada mata kuliah memang mewajibkan lapangan ataupun tidak. Itu beda-beda tergantung jenis mata kuliahnya. Kemudian tentunya research untuk master maupun juga PhD. Kemudian ada kelas bahasa Jepang dan ini gratis. Kita bisa ambil sampai tingkatan berapapun, sampai jenisnya apa, ada yang untuk bisnis, ada yang untuk conversation dan sebagainya. Itu tergantung apa namanya kita yang mau ambil yang mana kelasnya dan ini gratis disediakan. Kemudian juga ada klub, banyak klub di universitas, namun lagi-lagi karena tentunya mayoritas adalah orang Jepang ya agak jadi kesulitan ya kalau ingin gitu karena kan mereka pasti berbicaranya pakai bahasa Jepang seperti itu. Kemudian seminar dan zemi ini sifatnya rutin. Jadi kalau di Jepang itu kan sistemnya lab ya, laboratorium. Jadi tidak ada yang namanya jurusan. Jurusan itu misalkan kayak ini nih di sekolah saya cuma sebenarnya ada 2 jurusan aja, environmental management sama environmental studies. Dua ini untuk dokter, tapi untuk master hanya ada satu program ini. Nah, dari program ini itu tuh banyak laboratoriumnya dan berbeda-beda supervisor atau senseinya. Eh, jadi ini maksudnya sebenarnya jadi di masing-masing labnya itu dan studentnya misalnya kebagian intens gitu cuma mungkin 2 kali atau bahkan bisa saja 1 kali dari rekan-rekan laboratorium. Kemudian juga internship. Internship ini tidak semua program untuk di school saya ini saya ngasih contoh di school saya ya. Jadi untuk internship ini bahkan di S3 dan ada internship program untuk di graduate school saya dan juga masalah ada kewajiban untuk internship. Nah, internshipnya itu bebas mau di Jepang, mau di negara mana, itu terserah kita. Kemudian juga ada, setahu saya ada bantuan untuk travelnya, untuk tiket pesawat itu dapat di reimburse oleh pihak kampus. Kemudian berapa lamanya, 3 bulan untuk internshipnya. Jadi kebetulan saya ambil yang Global Environmental Studies, jadi saya tidak ada kewajiban untuk melakukan internship. Namun teman saya yang di sini dia ada kewajiban untuk internship. Jadi memang beda-beda levelnya untuk apa namanya kebutuhan untuk internship. Kemudian ada nomikai. Nomikai itu artinya minum bersama-sama, minum bareng.
Kalau kita yang muslim tentunya agak kesulitan ya, karena biasanya minumnya ya minum beralkohol. Kemudian ada lab tour. Lab tour ini biasanya teman-teman lab misalkan mau jalan-jalan kemana buat refreshing atau sebagainya. Kemudian teman-teman buat PhD ataupun bahkan master bisa juga menjadi teaching assistant atau research assistant. Jadi lumayan juga untuk menambah uang saku, apa namanya, karena kita dapat apa ya, dapat honor ya ketika jadi teaching assistant ataupun research assistant. Tarifnya itu per jam untuk di sini. Kemudian untuk daily life-nya itu tentunya menurut saya Jepang itu jauh lebih susah untuk masalah makanan dibanding Australia. Karena satu, tulisannya kan pakai bahasa Jepang ya, kanji dan sebagainya. Walaupun udah ada teknologi ya menggunakan Google Translate, namun kadang kita tidak mengira bahwa misalkan ada semacam chips ya, potato chips itu, kita pikir itu ya halal-halal aja gitu, ataupun roti gitu kan. Siapa sih yang berpikir bahwa itu mengandung hal-hal yang haram gitu kan, yang tidak diperbolehkan. Namun kenyataannya itu terjadi di sini gitu kan. Jadi kadang kita nggak bisa apa ya menebak bahwa oh ini aman, oh ini enggak gitu kan. Harus dicek terlebih dahulu, dan ini hal-hal Japan ini salah satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengecek oh ini bisa kita makan, oh ini tidak bisa dimakan gitu. Jadi kemudian yang paling aman adalah kita makan ikan. Walaupun sebenarnya untuk makanan Jepang sendiri kita tidak bisa terlepas dari yang namanya dua dua komponen, mirin ataupun sake ya. Karena itu udah apa ya, terlekat banget sama masakan mereka gitu. Itu agak susah memang. Kita juga tidak bisa mengidentifikasi mereka pakai apa tidak. Tapi ini umumnya menurut teman saya yang dia kebetulan paham masakan, memang agak susah untuk menghindari ini gitu kan. Kemudian juga kayak misalkan ini ramen, pas ramen itu jangan berpikir bahwa walaupun toppingnya itu ayam, tapi brothnya, kuahnya itu adalah dari babi gitu, karena eh, apa basicnya adalah dari situ, dari kuah kaki babi digunakan untuk mendapatkan apa ya, kaldunya. Walaupun ada nah kemudian meskipun ada yang memang bilang ramen ayam gitu kan, tapi kita tidak bisa apa ya, bahwa ayam itu halal atau enggak gitu kan, ayam yang ada logo label halalnya atau enggak itu kita tidak bisa menjamin itu. Nggak banyak sebenarnya untuk pilihan ramen gitu. Walaupun sebenarnya ada juga ramen-ramen yang halal yang menyediakan mereka komponennya halal, ayamnya juga halal seperti itu. Nah, yang paling aman biasanya adalah kalau saya pribadi saya makan yang vegetarian gitu kan. Misalkan di sini ini kan semacam apa ya, gorengan ya, katsu gitu kan. Nah, ini sebenarnya dari soy meat gitu. Namun juga ada juga yang soy meat apa yang gorengan seperti ini sebenarnya adalah daging babi, itu banyak sekali. Jadi sangat-sangat apa ya, mesti berhati-hatilah untuk makan di Jepang. Menurut saya jauh lebih sulit ya. Kemudian kalau di Jepang itu tentunya kemana-mana harus punya sepeda. Itu hal yang wajib kita punya untuk lebih memudahkan mobilisasi, entah mau belanja atau pergi kemana-mana, walaupun sebenarnya transportasinya sangat-sangat nyaman. Kemudian untuk ini untuk belanja banyak ke supermarket ya, tidak sifatnya tidak kayak apa, tidak pasar tradisional. Sebenarnya ada pasar, ada warung kecil-kecil tuh ada, namun lebih ke supermarket eh, kayak ya Indomaret lebih gede lah, atau Hypermart seperti itu. Hypermart mungkin terlalu besar, lebih kecilnya dari Hypermart. Kemudian untuk barang-barangnya sebenarnya relatif apa ya, murah ya, nggak terlalu mahal banget kalau menurut saya. Sebenarnya kalau kalau teman-teman yang udah punya pengalaman ke Australia, nggak jauh beda sih harganya gitu, apa namanya, dari segi barang-barang ataupun biaya makan gitu. Misalkan kayak makanan ramen segini biasa sekitar 900 yen atau 90.000. Itu sebenarnya cukup relatif sama dengan di Australia. Kalau Australia kan sekitar $8 biasanya. Nah, ini sekitar 990 lah seperti itu. Jadi nggak jauh beda. Kemudian untuk apa namanya nih, apartemen apartemen Jepang tuh sangat-sangat minimalis dan kecil. Jadi sangat kompak. Jadi kita nggak sebaiknya jangan terlalu banyak barang, tentunya akan mengalami kesulitan. Ini contoh ruang apartemennya. Jadi satu apartemen, satu semacam apa, LDK, one LDK itu langsung ada gasnya buat apa namanya, dapur digabung seperti itu. Dan juga ketika awalnya saya berharap bahwa saya bisa punya pengalaman tinggal di rumah-rumah Jepang gitu yang fungsional. Namun kenyataannya di sini tinggalnya di apartemen, semuanya tuh di apartemen gitu. Kemudian ini kita harus memilah-milah sampah, mulai dari yang combustible, kemudian plastik.
can ataupun yang sifatnya karton. Itu harus dipisah-pisahkan dan itu pengambilannya ada jadwal pengambilannya hari-harinya beda. Kemudian untuk baju sendiri untuk pakaian karena 4 musim, berarti kan kita harus menyesuaikan ya. Kita tentunya perlu punya jaket atau baju-baju tipis ketika summer gitu. Jadi bisa mau pilihannya bisa beli baru ataupun apa namanya ke yang second hand. Di second hand juga ada di Jepang seperti itu. Kemudian ini untuk transportasi kita bisa milih kalau kita nggak pakai kartu bisa juga pakai cash. Ini kartu-kartunya e-money-nya tinggal tap in tap out. Ini sistemnya di bus contohnya. Jadi misalkan kita nggak punya kartu ataupun kita nggak punya receh, jadi di mesin ini tuh kita bisa nukerin uangnya, masukin 1.000 yen misalkan, masukin 1.000 yen nanti keluar tuh koinan 100 yen. Kayak misalkan di Kyoto itu untuk transport 230 yen, kita masukin nanti akan keluar 110 biji, terus kita tukerin lagi yang 10, 100 yennya bisa dapat lagi 10 yen masing-masing. Baru kita masukin besarannya di kotak yang nomor 4 ini, masukin koinnya gitu. Kemudian ini yang menurut saya paling ribet ya buat saya pribadi karena lagi-lagi awal saya datang ke sini saya selalu compare dengan Australia. Australia datang-datang aja gitu nggak perlu yang harus lapor ini lapor itu. Tapi di Jepang itu tidak semudah itu. Jadi sangat-sangat administratif ya. Eh, kita harus pertama kali datang kita dikasih semacam ini nih namanya resident card. Nah, ini ketika di bandara akan diberikan ini. Nanti ketika kita sudah datang ke lokasinya, misalkan ke Kyoto, kayak saya harus lapor ke kantor kecamatan untuk stempel ini nih, stempel alamat di sana. Karena nanti ini akan digunakan buat surat menyurat gitu. Karena Jepang itu masih paper based ya, apapun diinformasikan melalui surat. Dan suratnya tentunya tidak dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang seperti itu. Jadi ini dan ini pun ketika kita pindah dari apartemen, kan biasanya masih temporer ya kita datang. Terus kita nyari yang udah permanennya, pas kita pindah kita harus lapor lagi bahwa kita udah pindah alamat karena nanti mereka harus menyesuaikan di sistem untuk mengirim surat dan sebagainya itu ke tempat yang baru. Dan juga di sini ini namanya NHI yang di sini National Health Insurance. Jadi kita bayar insurance setiap bulan atau bisa saja langsung bayar 1 tahun. Jadi dikasih surat dari kecamatan dan itu ada per lembar-lembar gitu ada 12 lembar untuk 1 tahun. Terserah kita kita mau bayaran nyicil sebulan-sebulan atau langsung 1 tahun itu nanti dikasih kartu. Kartu ini kita bisa kalau misalkan ke rumah sakit ataupun ke dokter gigi itu bisa digunakan untuk apa namanya pemeriksaan dan juga operasi dan sebagainya. Jadi kita hanya bayar sekian persennya saja karena kita sudah di cover oleh asuransi. Dan ini apa namanya karena ini sifatnya integratif, surat menyuratnya itu baik itu insurance, kemudian ini ada pension fund. Karena kita student, kita bisa dapat exemption nggak perlu bayar pensiun. Jadi dikecualikan. Jadi yang wajib itu adalah asuransi. Dan ini apa namanya semuanya itu sifatnya surat menyurat. Jadi apapun ada perubahan, termasuk bank, kita juga harus lapor perubahannya gitu, baik nomor telepon ataupun alamat karena lagi-lagi semuanya itu paper based, mereka akan kirim surat gitu. Kemudian ini contoh untuk listrik dan gas. Eh, kita bisa bayar ini melalui kalau untuk yang tadi asuransi itu bisa bayar ke convenience store kayak Lawson ataupun 7-Eleven. Tapi kalau listrik itu atau gas bisa melalui apa namanya credit card ataupun by cash di convenience store juga. Nah, kemudian ini contoh surat-surat yang dapat dari apa namanya dari kantor kecamatan. Dan terakhir ini terkait SIM card atau kartu SIM buat telepon. Setiap bulan kita harus bayar dan bayarnya itu ke convenience store. Bisa saja sebenarnya satu kredit, cuma akan lebih mudah ke convenience store. Misalkan kita mau apa namanya putus kontrak, jadi tidak perlu ribet gitu untuk melapor. Karena kan kalau kartu kredit kan harus banyak yang diurus dibandingkan kita harus bayar cash gitu. Kemudian menariknya di Jepang itu ya cukup beda ya dengan Australia. Ketika di Australia mungkin ya hiburannya terbatas gitu kan. Dan Jepang itu kayak akan budaya ya. Jadi terutama di Kyoto ya ada festival ini, misalkan Gion Festival, ada festival orang-orang Buddhis. Jadi terutama di summer ya di musim panas itu banyak festival dan juga termasuk Hanabi atau fireworks. Ini juga dia banyak festivalnya.
Kemudian untuk opsi makanan tentunya, kita ambil makanan-makanan yang aman gitu kan, kayak misalkan, udon itu kan biasanya apa ya, kuahnya itu dari ikan, jadi masih, relatif aman kita bisa makan. Kemudian ini, omurice, nasi diselimuti telur, kemudian juga ada ikan mentah kayak gitu, dan juga nih ramen ataupun yang lainnya yang sifatnya gorengan. Dan ini, nonton konser karena kalau di Kyoto itu ada namanya Kyoto Culture, ya semacam community culture gitu, dia selalu menawarkan tiket-tiket gratis buat student untuk nonton konser orkestra gitu. Namun sifatnya itu lotre ya, jadi bisa saja kita nggak dapet gitu. Dan juga di community center ini kita juga bisa belajar bahasa Jepang di sana dan langsung sama orang Jepangnya. Bayarnya tuh kayak harian, misalkan cuma 200 yen kayak gitu ya, tergantung dari komitmen kita masing-masing, seberapa lama yang kita belajar atau level mana yang ingin kita tuju gitu. Kemudian untuk, mungkin, beberapa temen yang misalkan bawa keluarga, mungkin uang stipend-nya nggak cukup, bisa juga melakukan part-time jobs. Misalkan, di sini kalau, jadi kasir di convenience store ya, namun di sini tentunya apa ya, membutuhkan keterampilan bahasa Jepang, kalau nggak bisa bahasa Jepang cukup susah gitu. Kemudian ini ada teman saya, dia jadi guru TK, kebetulan TK-nya ini dia ngajarin bahasa Inggris. Ya itu bisa juga digunakan, apa ya, sebagai sumber mencari, yen, untuk kebutuhan atau tambahan. Nah, kemudian di sini saya pengalaman, saya melakukan part-time job arubaito itu nemenin anak-anak SMA, jalan-jalan di Kyoto misalkan, sambil apa, berbicara bahasa Inggris karena mereka sambil belajar bahasa Inggris juga. Itu banyak sekali program-programnya seperti ini. Kemudian juga misalkan, apa namanya, baito lain adalah, eee membuat bento, makanan, nyusun bento itu di apa, di supermarket-supermarket, misalkan berapa jam dari pagi. Jadi seperti ini nih apa, plating komponen dari bento itu sendiri. Atau mungkin kalau kita mau buka usaha, apa namanya, eee, jasa jemput bandara atau lainnya itu bisa saja kita lakukan di sini untuk part-time job atau, job lainnya adalah tadi tawaran teaching assistant ataupun research assistant di kampus gitu. Namun yang paling, apa, yang menjadi, keuntungan adalah kalau kita tentunya bisa bahasa Jepang ya, eee, kita bisa dapat lebih banyak, varian untuk, apa namanya, part-time job-nya. Untuk, jalan-jalan waktu temen yang suka jalan-jalan, Jepang tuh banyak menawarkan apa ya, paket-paket lah, untuk kita bisa jalan ke sana ke sini gitu dan tentunya ketika dibandingkan di Australia, transportasinya jauh lebih nyaman bahkan ke tempat yang kecil-kecil itu ada transportasinya, tempat yang pelosok itu ada transportasinya, at least bus atau yang kereta lokal itu ada. Jadi cukup aman, jadi tidak perlu harus membeli mobil pribadi. Kalau di Australia kan kalau jauh-jauh tuh kita harus punya mobil ya. Nah di sini nggak perlu sih, jadi cukup dengan transportasi umum. Nah, apa namanya, tinggal pilih mau jalan-jalan ke mana, mau, gunung ataupun, laut atau manapun ada tergantung, preferensi. Dan di sini juga namanya Japan Rail Pass, Rail Pass ini, apa namanya, kita bayar misalkan, 20.000 ya, 20.000 atau 15.000 yen, sekitar 1,5 juta. Itu selama 5 hari bebas menggunakan kereta api termasuk Shinkansen ke beberapa tempat. Jadi misalkan ada JR West, Pass, jadi ada, itu kotanya misalkan A, B, C, D, jadi sekitaran itu selama 5 hari kita bebas, free menggunakan kereta baik itu Shinkansen atau kereta yang rapid, yang ekspres. Nah kemudian yang ini namanya Juhachi Kippu itu artinya 18 plus gitu. Jadi buat mereka yang, apa, mau jalan-jalan, untuk liburan, jadi ini satu tiket, ini kan ada stempelnya ada 5 biji ya, 5 5 stempel. Sebenarnya satu tiket ini bisa digunakan untuk 5 orang namun 1 hari. Tapi kalau untuk digunakan 1 orang bisa berlaku untuk 5 hari. Jadi perharinya kita mendapatkan stempel gitu. Ini lebih murah dibandingkan yang ini. Namun kalau yang ini sifat kita nggak bisa naik Shinkansen, hanya kereta-kereta yang, lokal kayak gitu. Jadi memang agak lama. Jadi mungkin bagi orang-orang yang suka apa ya, berhenti sini, berhenti sana,
ini, apa ya, bisa jadi alternatif karena kita ketika mau ke kota misal dari A ke Z, kita mau ke A, B dulu, A, C, D, E, dan sebagainya. Ini bisa menggunakan tiket ini dan ini modanya macam-macam, ada kereta ataupun bus, dan juga ada, kapal laut, karena di sini pun saya mencoba untuk apa ya, mencoba semuanya dari moda transportasi mulai dari kapal laut saya sudah coba, kemudian yang Shinkansen dan bus juga udah saya coba karena, penasaran dengan sistem transportasinya mereka seperti apa, gitu. Kemudian untuk saya mungkin, di sini share mungkin cukup general ya, apa namanya, tipsnya, sudah banyak yang bahas, tapi ini memang, apa ya, helpful sih, tipsnya menurut saya berdasarkan pengalaman saya juga. Kayak misalkan ketika kita mau studi A gitu, jurusan tertentu ya kita harus tahu betul gitu, jangan sampai ketika masuk malah kita nggak nyaman dengan jurusan tersebut gitu. Jadi perlu hati-hati apakah program tersebut memang sesuai yang kita apa ya, harapkan, sesuai ekspektasi atau tidak. Kemudian juga kita jangan buang-buang waktu, langsung fokus saja sama dokumen yang dibutuhkan. Kayak misalkan Jepang itu sangat rigid untuk apa namanya dokumennya. Jadi bahkan kita harus sesuai urutan gitu. Mereka kan biasanya kan ada requirement-nya ya 1, 2, 3. Nah, urutinlah dokumen-dokumen tersebut berdasarkan informasi tersebut. Itu pengalamannya. Kemudian juga karena kalau udah nggak sesuai itu bisa saja langsung aplikasi bisa aja langsung dibuang ke tong sampah gitu kan. Karena tentunya yang melakukan seleksi enggan mengurus-ngurus itu lagi karena kan tentunya, lebih efisien ya. Kemudian juga prepare, your research plan, tentunya kayak untuk teman-teman kalau untuk teman-teman master ini tidak terlalu penting ya walaupun, apa namanya, kita sudah punya ide mau apa gitu karena bisa saja pas udah sampai di sini bisa berubah gitu karena ada beberapa yang memang sensei yang menentukan ngikut ngikut program apa namanya, proyeknya sensei ataupun memang pribadi. Tapi kalau untuk PhD, sebisa mungkin, sudah mateng, jadi karena waktunya juga terbatas hanya 3 tahun dan publikasi, kita tahu bahwa publikasi itu butuh waktu, jadi perlu apa namanya, harus, apa ya, fix lah setidaknya riset plan-nya walaupun ada kemungkinan berubah itu ada. Namun setidaknya kita sudah punya apa ya, tahapan-tahapannya apa yang mau kita kerjakan, clear seperti itu. Kemudian confirm not assume, eee, kita, jangan sampai, hanya kayaknya gini deh, kayaknya gitu, tapi lebih cari kepastian, tanya orang, ini bener nggak, apakah ada yang salah, misalkan formnya atau apa itu perlu perlu dikonfirmasi. Kemudian belajar bahasa Jepang, ini penting, karena tadi saya bilang urusan-urusan itu tentunya menggunakan bahasa Jepang termasuk kita untuk sewa apartemen karena tidak semua agent itu ada yang bisa bahasa Inggris gitu. Walaupun sebenarnya ada yang, apa namanya, stafnya itu bisa berbahasa Inggris ada. Kemudian di sini saya juga, merekomendasikan kalau ingin mau coba Max itu, at least kita ada punya tabungan gitu, karena Max itu tidak menyediakan settlement allowance. Tidak, berbeda dengan AS ya, ataupun LPDP, mereka menyediakan settlement allowance. Kemudian ini ada be careful with apartment agent, karena mesti hati-hati jangan sampai karena kan kita posisinya orang asing yang nggak belum lagi kita nggak ngerti bahasanya, segala macam, bisa saja misalkan ada kesalahan kecil itu bisa saja menjadi masalah dan harus ganti rugi gitu, bayarnya juga, signifikan. Jadi, ini yang apa namanya, tips-tips yang coba saya sampaikan mungkin, nanti, apa ya namanya, bebas saja silakan bertanya, apa yang ingin, masih di unek-uneknya seperti apa sih kalau untuk studi di Jepang, monggo silakan, ditanyakan ke saya, insya Allah bisa saya bantu. Ini aja tipsnya, kemudian, ini ada satu quote dan ini, saya cukup apa ya, powerful buat saya pribadi sih sebenarnya. Namun, mungkin saya share, di sini mungkin teman-teman juga, "Oh iya ya, bener juga," gitu kan. "Nothing is difficult if you seek it through your luck, and nothing is easy if you seek it through yourself. And if you make intense application and the timing of the answer is delay, so do not despair of it." Ya terkadang kita gagal gagal gagal, kemudian, putus asa dan sebagainya, dan apalagi kayak PhD itu proses yang panjang, up and down, segala macam. Jadi, ya tentunya ya tetap harus, apa ya, optimis, semangat, seperti itu. Termasuk juga untuk apply sekolah, gitu. Dan ya terima kasih untuk, silakan jika ada pertanyaan, ini informasi kalau, ingin mau direct kontak ke saya, silakan.
Baik, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung saja. Nggak ada yang mau nanya nih. Saya mau nanya deh, Oke, silakan Bevi. Bevi atau Besti nih? Bevi ya? Evi ya, Oke. sama Mbak Esti di sini. Iya, Pak Firdaus, nama saya Evi, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di Prodi Tadris Biologi atau Pendidikan Biologi gitu. Nah, Mhm, saya berencana untuk memang melanjutkan S3 di Jepang, namun untuk spesifik. Sebenarnya untuk yang saya ingin targetkan adalah Todai gitu, tapi mhm, kalau misalkan masih bisa berubah karena ya melihat kemungkinan-kemungkinan gitu, apakah saya eligible atau enggak gitu. Saya masih mencari-cari kira-kira yang bisa saya masuki itu di mana gitu. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah ketika mencari supervisor gitu, calon sensei kita, itu sebenarnya kan misalkan saya sudah research tentang beliau gitu. mhm, Nah, nanti tuh kan kita yang kontak pertama by email misalkan. Nah, sebenarnya yang harus kita ketika kontak pertama kali itu kira-kira bagaimana ya untuk mengungkapkan kalau misalkan kita itu berminat sebagai eh, prospektif student for PhD student gitu. Ketika kita mungkin mengungkapkan apa namanya ketertarikan kita terhadap riset-riset beliau itu gimana gitu. Cara masuknya gitu. Misalkan apakah harus dengan saya sudah membaca riset-riset sensei misalkan terus saya tertarik tentang ini ataukah misalkan ya terserah nanti misalkan saya tertarik tentang ini tapi kalau misalkan sensei ada apa masukan-masukan itu bagaimana gitu. mhm, mhm, Ya, yang pertama. Terus yang kedua, saya sebenarnya sudah pernah apa namanya? Sudah pernah ikut seleksi untuk PhD di Okayama University. mhm, Itu di dia itu sebenarnya program U to U. Cuma saya baru mhm, menyadari ternyata itu merupakan program U to U. Apa namanya? Max-nya U to U, bukan G to G. Jadi pas untuk rekomendasi gitu, ketika kemarin mungkin kesalahan saya karena saya itu rekomendasinya seharusnya kan kalau U to U berarti kampus asal ya, Pak. maksud kampus asal? Misalkan Ka S1 S2 gitu. Sedangkan kemarin itu saya itu kayak rekomendasinya itu misalkan dekan saya tempat ngajar sekarang sama dulu pembimbing saya di S2 gitu. Seharusnya kalau U to U itu harusnya bagaimana sih untuk rekomendasi gitu, Pak. mhm, 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 Terus yang mmm, ketiga, satu lagi, Pak. Ini apa? Saya juga ingin mengetahui gitu seberapa pengaruh gitu ketika kita mengisi aplikasi ya form form apa ya form pendaftaran gitu. Soalnya mhm, kan waktu itu ada di data tentang berapa lama Anda lulus ya. Kalau nggak salah tuh kayak S1-nya berapa tahun gitu, mhm, S2-nya mhm, berapa tahun. Apakah itu berpengaruh terhadap apa mereka melihat gak sih kalau kita tuh lama misalkan studinya Kak. Soalnya saya ngerasa gitu, saya tuh S1-nya lama, mhm, setengah tahun gitu. Kemudian S2-nya juga lumayan lama karena saya ikut proyek sempat waktu itu juga sebenarnya 3 bulan ikut exchange di Chiba University, jadi agak ketahan gitu. Jadi saya S2-nya juga ya sekitar 3 tahun gitu. Nah, itu tuh sebenarnya mhm, berpengaruh nggak? Misalkan dilihat karena saya lama gitu, saya tuh mungkin ada problem misalkan di akademik, ataukah hanya untuk melihat bahwa saya itu sudah melewati berapa tahun apa ya, berapa tahun pembelajaran atau sekolah gitu. mhm, Itu saja dulu Pak, terima kasih. oke. Iya, Mbak Evi ya? Ada 2 nama soalnya, Mbak Evi dan Esti. Ya, untuk yang cara kontak sensei, menurut saya itu nggak apa-apa Mbak Evi. Jadi, jelasin aja kalau kita, alasan kenapa pengen ke laboratorium tersebut. Misalkan kayak memang, apa namanya, riset-riset sensei itu cukup relevan.
riset-riset sensei itu cukup relevan untuk kita. Kemudian juga bilang aja kita juga udah, apa namanya, udah baca, riset mereka, kemudian lihat publikasinya dan publikasinya memang relevan untuk yang ingin kita ketahui dan juga kita bilang ingin belajar dengan beliau gitu kan, apa yang ingin kita tuju, untuk PhD-nya. Menurut saya sih nggak apa, fair-fair aja Mbak Evi bilang ke sensei kalau memang kita tertarik di laboratorium beliau, karena kan biasanya tuh ada ininya ya biasanya masing-masing laboratorium tuh punya website eh, dan jelasin tuh semua, dan bahkan ya di satu lab itu bisa saja studentnya itu topiknya beda-beda Mbak Evi, nggak yang satu sama gitu kan. Misalkan dosen ini, sensei ini topiknya tentang transportasi, itu macam-macam studentnya nggak pure transportasi, mungkin hanya irisannya saja, itu bisa saja terjadi gitu. Jadi nggak apa-apa kita bilang to the point aja ke sensei untuk bahwa kita menunjukkan interest kita ke laboratorium tersebut gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan U2U, untuk di aplikasi formulir memang ada yang ada reference letter kalau nggak salah. Nah, reference letter itu memang dari waktu itu kebetulan saya menggunakan dosen saya waktu master. Karena saya waktu master kan saya by coursework ya, tidak ada research. Jadi saya ngambil salah satu dosen yang sekiranya kenal saya dari mereka, terus saya ngasih transkrip saya ke dosen saya tersebut, kemudian dia ngisi, kirim ke saya, baru kirim ke kampus. Namun kalau untuk sifatnya rekomendasi yang gitu itu adalah sepenuhnya wewenang sensei yang di universitas yang kita tuju. Tadi misalkan Mbak Evi ke Okayama University ya. Nah, dosen yang Okayama ini nanti mengajukan nama Mbak Evi ke level kampus untuk biasanya itu sifatnya juga kompetisi kan, karena dengan sensei-sensei lainnya gitu. Dan itu juga bisa saja ketika sensei Mbak Evi misalkan yang ditarget itu punya power lebih, bisa saja mempengaruhi keputusan gitu. Itu kadang kita tidak tahu ya di sana prosesnya seperti apa sebenarnya detailnya, karena itu memang wewenangnya mereka bagaimana ketika mereka punya posisi yang di sini tuh sifatnya itu eh, senioritas ya. Jadi ketika udah senior tuh punya punya kekuatan yang jauh lebih, bukan kekuatan sih, power yang lebih kuat lah untuk mempengaruhi suatu keputusan. Jadi misalkan ada satu lab kayak teman saya tuh bisa dapat tuh barengan misalkan kayak gitu, itu bisa saja terjadi gitu. Bahkan nerima sekian mahasiswa sementara di lab enggak. Eh, di situ sih poinnya untuk untuk U2U. Namun tadi balik lagi, menurut saya sih nggak masalah kalau memang yang penting setahu saya sih harus atasan ya atau orang yang mengenal kita, karena ada juga sensei akan mengontak ke yang ngasih rekomendasi Mbak Evi gitu. Kayak kebetulan pengalaman teman saya itu senseinya dikontak langsung sama calon senseinya dia yang buat S3 gitu. Jadi sebisa mungkin pilih yang memberikan referensinya itu yang mengenal kita kayak gitu. Kemudian yang poin ketiga terkait dengan lama studi. Menurut saya nggak masalah, kebetulan teman-teman saya banyak yang pengalaman seperti Mbak Evi, exchange. Jadi delay ya studinya gitu kan, lebih dari 4 tahun. Menurut saya sih itu nggak jadi pertimbangan ya. Yang penting sih kalau untuk ketika apply PhD, kita punya pengalaman research, karena itu yang akan ditanyakan seberapa ya masalah keterbaruan dan sebagainya, kemampuan kita melakukan riset itu menjadi pertimbangan untuk sensei mau menerima kita sih Mbak Evi gitu. Kalau untuk background itu setahu saya tidak terlalu signifikan ya. Yang penting ada kita punya publikasi, kita menunjukkan bahwa kita qualify untuk bisa 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 publikasi ke depannya karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita seperti itu Mbak Evi. Oke, terima kasih Pak. Nyambung lagi boleh gak? Silakan Mbak Evi. Jadi kalau misalkan kita ngontak sensei nih, tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan gitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya satu bidang cuma spesifiknya tuh beda gitu. Misalkan saya biologi, awalnya mungkin lebih ke fisiologi, misalkan fisiologi, terus mau pindah ke bagian molekuler gitu. Dan kita tuh sepertinya kalau dilihat-lihat mungkin bukan publikasinya ya, untuk misalkan publikasinya itu mungkin
kurang mungkin dilihat kurang pengalaman dari misalkan di bidang molekulernya gitu. Apakah ada kemungkinan untuk diterima atau bagaimana, Pak? Ada kemungkinan sih Mbak Evi, at least kita udah punya basicnya gitu. Kayak misalkan teman saya sebenarnya, saya pun berbeda banget, S2 saya kemudian di sini cukup berbeda gitu. Namun ketika kita punya pengalaman, misalkan di yang basicnya lah, misalkan kalau untuk eh, yang sifatnya lab basah ya, ada keterampilan yang memang kita udah pernah belajar itu gitu, dan kita yakin bahwa kita melakukan itu, dan juga ada apa ya, kita menunjukkan bahwa kita mau belajar untuk mencoba hal baru, dan karena saya kan pada akhirnya melakukan karena kan ada proses wawancara ya Mbak Evi. Nah di sini sih yang melihat seberapa yakin kita dan kapabilitas kita diuji di situ ketika proses wawancara sih Mbak Evi. Oke. Terus satu lagi Pak, jadi kan waktu itu saya yang daftar ke Okayama itu apa namanya, saya nggak diterima. Terus alasannya tuh kayak kurang eligible karena apa namanya, publikasi saya masih kurang gitu. Jadi disarankan untuk mengikuti kayak konferensi internasional gitu. Sebenarnya harus isinya kalau di berapa sih untuk PhD itu publikasi ya kamu konferensi internasional kurang publikasinya masih ya di bawah. Nggak ada batasannya minimal berapa enggak gitu kan, kayak pengalaman teman saya juga, saya pribadi nggak banyak-banyak juga publikasinya gitu. Sejauh yang penting itu gini, ketika ada publikasi ada satu artikel yang memang kita nulis sendiri, karena saya waktu itu ngobrol kebetulan sama sensei ataupun dosen lainnya ya, ketika kita publikasi, ketika nulisnya bareng-bareng kan kita nggak jelas kan siapa yang kontribusinya maksimal di tulisan tersebut gitu, yang Bukan dari nama sekian banyak. pertama ya Pak. Maksudnya kalau nama pertama misalkan kita Karena emang sih. belum tentu kan nama pertama itu kan belum tentu dia kontribusi signifikan kan, gitu. Karena walaupun di jurnal itu kan di bagian bawah itu ada semacam apa ya, kontributor authorship ya. Jadi A ngerjain apa, B ngerjain apa, itu ada clear jelas gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga pertimbangan, walaupun penulis pertama penting gitu kan. Karena menunjukkan bahwa kita jadi leader dari apa namanya artikel tersebut, corresponding author lah sebagainya. Namun ada satu juga yang perlu pertimbangan, ada satu artikel yang kita memang itu adalah full 100% effort kita gitu dari tulisan sendiri, seperti itu sih Mbak Evi. Baik Pak, terima kasih. Semoga menjawab Mbak Evi. Sangat menjawab Pak. Alhamdulillah. Baik, jika ada pertanyaan selanjutnya, gimana Pak Agus? Nggak nanya Pak Agus, katanya mau ke Jepang juga. Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya nanya dulu Pak Daus nih. Tadi kan ada disebutkan belajar bahasa Jepang ya sebelum ke sana. Nah itu ada nggak language requirement kayak kita ke Australia dulu harus ada IELTS sekian gitu? Oh enggak, kalau untuk bahasa Jepang ya, bahasa Jepang sih nggak ada requirement Mbak Ai. Bahasa Inggrisnya pun sebenarnya kalau di Jepang itu bahkan IELTS-nya itu beberapa kampus menerima lebih kurang dari 6 ya. Ada yang 5,5 tuh ada, cuma 6 ada gitu, apa namanya, requirement. Tapi kalau untuk bahasa Jepang sendiri nggak ada requirement-nya. Bahasa Jepang itu lebih pada untuk kebutuhan sehari-hari aja sih Mbak Ai Oh, gitu. Lebih berarti ke di situ. berarti kalau dari maksudnya dari kampusnya gitu Mhm. apa dominan bahasa Inggris ya kalau kita dari luar atau gimana? Iya, sama bahasa Inggris gitu. Sebenarnya kalau yang jalur G2G, yang Max G2G itu kan ada tes bahasa Jepang sama bahasa Inggris ya. Hmm. Tapi setahu saya nanti yang akan dinilai cuma satu aja sih, gitu. Tetap wajib dua-duanya diisi, dijawab tesnya itu bahasa Inggris, bahasa Jepang. Namun yang akan diambil salah satu aja. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak saya Agus, silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas atau Pak Firdaus. Mhm. Dan saya berencana juga ingin melanjutkan kuliah di Jepang sama seperti Bu Eki. Memang belum ada spesifik pengen ke universitas mana.
dan sebenarnya juga belum cari-cari profesor yang sesuai dengan bidang saya di kampus mana. Tapi terus kemarin menginjak adalah jurusan university karena memang teman lagi ada kuliah di sana. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan saya memilih Jepang adalah karena saya perhatikan teman-teman saya yang lulusan Jepang memang rata-rata lama studinya hanya 3 tahun, dan kalau saya bandingkan dengan yang di UK rata-ratanya 4 tahun. Tapi belakangan saya periksa kembali, ternyata teman-teman saya yang di UK itu eh, saya dari kimia, jadi basisnya kan laboratorium gitu ya. Rata-rata teman saya yang di UK itu masuk labnya agak siangan, terus pulangnya nggak terlalu sore udah pulang. Kalau di Jepang itu budaya risetnya itu gimana? Apakah memang kita full day dari pagi banget sampai malam-malam jam 10? Soalnya teman-teman buat status itu juga kadang jam 10 baru pulang lab nih, jam 10 malam gitu kan. Jadi kan memang benar-benar fokus untuk kuliah istilahnya atau S3 ya. Setelah sampai di sini di Aceh agak terpengaruh juga dengan banyaknya informasi dari Australia yang kayaknya lebih santai dan bisa banyak cari duit tambahan, bahkan ber-MM katanya, jadi kayak terpengaruh gitu jadi. Itu yang pertama tentang budaya yang tadi. Nah kemudian saya juga realistis mungkin sama kayak teman-teman yang lain, dengan beasiswa yang sekitar 150.000 yen tadi, 70.000 yen itu kita masih bisa saving berapa dengan sudah mengeluarkan kebutuhan ya mungkin nggak bisa dibilang juga dengan poya-poya di sana ya. Saya kebutuhan utama yang sudah terpenuhi, sekali juga jalan-jalan itu masih bisa saving. Itu mungkin Mas Firdaus. Oke ya. Terima kasih Mas Agus, Pak Agus atas pertanyaannya. Ya untuk budaya riset sebenarnya untuk di Jepang itu setiap lab beda-beda, Pak Agus. Jadi ada yang mereka tuh punya core time, ada yang enggak, bebas aja, fleksibel gitu, mau datang jam berapa, sampai jam berapa tuh, mau nginep juga boleh aja di lab gitu. Memang beda-beda, ada kalau yang core time itu memang wajib tuh datang, misalkan ada kewajiban dari jam 9 sampai jam 5 itu harus ada di lab. Itu apa namanya, kita harus ada di lab di jam segitu. Namun kayak kasusnya teman saya, dia nggak ada core time di labnya. Jadi bebas mau sampai jam berapa, bahkan teman saya itu sampai menginap di lab gitu. Kalau memang belum selesai, ya itu kan dari masing-masing kita ya keputusannya ya Pak Agus ya. Kalau memang, aduh kayaknya sampelnya kalau misalkan saya lanjutin akan lama banget gitu, atau saya lanjutin besok gitu. Jadi saya hold dulu, saya masukin ke ke kulkas dulu, misalkan sampelnya besok lanjutin lagi, itu bisa saja, itu fleksibel sih Pak Agus. Jadi saya tidak bisa mengeneralisir ya, beda lab, beda polisinya. Kebetulan teman saya ada dia juga ada yang tipikal yang ada core time, ada enggak gitu. Cuma nanti di laboratorium itu ada semacam absen gitu Pak Agus. Ada di lab apa enggak, ibaratnya kayak di kantor-kantor pemerintah tuh hadir tidak hadir kayak gitu. Jadi di labnya itu ada semacam itu, ada absennya. Bahkan ada yang sifatnya digital ya, di Google Form itu, bukan Google Form sih, Google Calendar ya. Ada mesin absennya itu ada. Sebenarnya saya pun yang sifatnya fleksibel, beliau tidak akan mengecek gitu kan, mengecek dalam artian memonitoring kita benar-benar nanti akan diomelin atau enggak, karena sensei pada akhirnya adalah melihat progres kita sih gitu, itu yang paling pentingnya gitu kan. Jadi nggak ngaruh tuh seberapa sering kita sampai malam sampai atau lebih masih sore udah pulang dari lab, itu nggak ada kaitannya gitu. Sejauh kita punya progres ke sensei, karena kan ada tadi yang seminar ya, tiap berapa kali pertemuan itu kita harus sampaikan ada penambahan apa, ada progres apa yang kita buat, itu yang wajib kita sampaikan, dan sensei itu berharapnya di situ gitu, untuk untuk kerja risetnya. Kemudian untuk stipend yang 148.000,
Sebenarnya sih, bisa, Pak Agus untuk saving ya, beberapa teman saya yang bawa keluarga pun uang segini masih bisa di-saving. Tadi ya cara maintain-nya tentunya kita masak sendiri gitu kan, selain satu aman ya, kita tahu bahan-bahannya gitu kan, dari yang halal gitu kan. Kemudian juga apa namanya, untuk biaya-biaya misalkan saya ngasih gambaran ya kayak untuk, listrik, gas itu, mungkin nggak sampai 10.000 biasanya. Nggak sampai 10.000 yen, berarti ya sekitar, mungkin maksimal banget bisa 8.000 yen lah, atau 800.000 gitu kan, 1 bulan sama gas gitu kan. Apalagi kalau sifatnya apalagi kalau kita kerjanya di lab terus kan, jarang melakukan kegiatan di rumah, itu jauh akan lebih hemat gitu kan. Apalagi, misalkan kayak winter atau summer kan, kita butuh nyalain AC ya atau heater kan. Jadi, biar hemat mungkin ke kampus aja gitu sampai malam gitu kan, pulang tinggal tidur atau apa gitu. Eee, itu bisa, apa namanya, kita bisa save uang dan untuk, apartemen sendiri, patonya itu, untuk keluarga itu ada sekitar 40-an ribu sampai 50.000. Ya sekitar 5 juta 6 juta ya, sekitar segitu, per bulannya. Artinya masih ada spare sih, untuk uang tabungan. Ya memang tabungannya itu nggak sebesar yang di Australia. Australia kan mungkin banyak banget, apa namanya, bisa banyak dapetin kerja, apa namanya, part-time job-nya gitu kan. Tapi kalau secara harga ya maksudnya kayak apartemen biaya sewa itu menurut saya jauh lebih murah di sini sih dibanding di Australia sih, gitu, untuk biaya hidupnya ya, gitu. Iya, Kayak gimana Pak Agus? Ada pertanyaan lanjutan? silahkan bagus. Boleh deh Bu, satu lagi. Nah, eh, tadi cukup clear, tergambar, Mas Firdaus. Saya juga mau nanya tentang ini nih. Saya dulu pas waktu mau S2 sempat juga ngubungin beberapa sensei gitu, tapi emang nggak ada jawaban sama sekali. Mungkin dibagi tips dan triknya itu karena memang saya pakai waktu itu maksudnya dalam artian mandiri, nggak belum kenal atau belum tahu belum sama sekali dengan sensei. Yang di email itu kayak ya udah email aja, lempar aja emailnya, mana tahu nyangkut masih kayak gitu. Atau mungkin memang ada trik khusus yang harus dilampirkan atau semacamnya sehingga mereka notice bahwa kita email mereka. Ya, memang ini agak tricky ya Pak Agus ya, karena orang sini itu yang pendek yang saya tahu itu, mereka sangat melihat, track record ya. Apa namanya, track record dalam artian, eee, misalkan kayak teman saya kebetulan dia S2-nya di Osaka, kemudian dia kan lanjut lagi S3. Artinya dia kayak, saya tahu, oh dia udah pernah di Osaka, udah tahu kondisi Jepang seperti apa, ritmenya bagaimana gitu. Itu mulai dari situ dia menilainya sebenarnya gitu kan. Artinya, eee lebih pada, komitmen, kita apa namanya, nah kalau teman-teman yang misalkan nggak punya gambaran sama sekali memang agak susah ya, untuk gimana mendapatkan kepercayaan dari sensei, bahwa sensei, "Oke, saya mau ngasih beasiswa buat kamu," gitu. Memang agak agak susah gitu. Memang beberapa teman hampir rata-rata, punya koneksi dalam artian kalau yang jalur UTU ya, jalur itu biasa, rata-rata punya koneksi, entah dari dosennya pernah studi di sana atau dosennya pernah kenal di conference mana, walaupun nggak pernah studi di sana itu bisa saja, Pak, Agus. Jadi mulai dari perkenalan itu, karena dulu pun, senior saya sebenarnya nggak punya. Ya, saya tuh, ke Jepang waktu itu sama sekali nggak punya kenalan gitu kan, hanya diperkenalkan sama seniornya gitu kan. Jadi, sebenarnya juga nggak sekolah di sana karena kebetulan ketemu di conference, ini nih ada masih apa namanya, prospektif ya student gitu kan, mau apply gitu segala macam. Itu, mulai dari situ, mungkin kayak misalkan Pak Agus punya koneksi teman atau apa yang pernah studi di sana, itu bisa digunakan gitu. Kemudian, tadi, jalurnya, kita nunjukin lebih ke kualitas ya, pengalaman kita publikasi, itu menjadi apa, selling point lah untuk, sensei, mau melirik kita gitu. Ketika kita ngirim email, tebar jaring gitu ibaratnya, tebar jaring ke sensei A, B, C, D gitu kan. Menurut saya nggak masalah, apa namanya, yang penting kita punya selling point, apa yang kita mau jual, keterampilan kita dan sebagainya. Kalau yang di G2G
G2G itu kan proses seperti ini di belakangan ya, gitu kan. Memilih sensei itu di belakangan, nanti dikasih kesempatan milih universitas, tiga universitas, baru mulai kontak sensei-senseinya seperti itu. Gitu. Jadi lebih mudah memang kan Pak Rimus ini Pak Agus ini kan dosen ya, dosen ya Pak Agus ya. Jadi kan sebenarnya untuk kayak beasiswa kan akan jauh lebih mudah biasanya ya. Misalkan kayak LPDP kan untuk dosen itu bisa jalur afirmasi gitu kan. Nah, ketika kita udah punya beasiswa, sensei akan jauh lebih senang sebenarnya gitu kan. Kita udah ada supportingnya ya, ada support dananya lah seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau mau yang itu yuk minta bantuan sensei gitu. Lagi-lagi memang cari sensei yang powerful sih. Powerful dalam artian yang udah profesor ya. Gitu kan ada beberapa yang masih associate kayak gitu. Dan juga studennya banyak segala macam itu mengindikasikan bahwa oh lab tersebut peminatnya banyak dan apa namanya apalagi misalkan ada beberapa mahasiswa asing, biasa mahasiswa asing ini rata-rata hampir pasti beasiswa gitu, beasiswa Max. Ya dari situ bisa deh kita kita apa namanya kita approach ke senseinya seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Firdaus. Pak Agus semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin saya mau tanya. Silakan. Pak, saya mau tanya, ada nggak Pak case yang dia S2 di Jepang, kemudian dia lanjut lagi S3 tapi masih di jurusan yang sama tapi beda lab, ganti sensei? Ada kasus seperti itu. Teman saya ada yang seperti itu. Nah, Ada yang itu gimana Pak? Kan biasanya beberapa case kan kalau Zemi itu tidak hanya yang satu lab ya, kadang tuh ada Zemi yang kita juga presentasi di depan beberapa profesor dari lab-lab lain kayak gitu. Kan pasti ketemu lagi tuh. Iya. Gimana Pak? Ya bisa saja sih sebenarnya Mbak Hilda peluang untuk kita pindah lab itu bisa saja. Cuma memang apa namanya tentunya kita harus punya alasan ya kenapa pindah ke lab tersebut gitu. Gitu itu yang pentingnya gitu kan. Kayak teman saya waktu itu juga apa namanya misalkan dia S2-nya waktu di Osaka terus ke Kyoto kan terus ditanya kenapa nggak ke Osaka lagi malah pilih ke Kyoto gitu kan. Ya, tinggal apa dijelasin alasannya seperti apa, termasuk juga yang pindah lab ya, walaupun biasa satu jurusan itu biasa banyak lab kan. Iya. Misalkan lab A, B, C, D itu kita ingin yang lebih spesifik misalkan. Menurut saya sih nggak masalah sih. Tapi yang menjadi masalah adalah beasiswanya Mbak Hilda. Karena gini kalau U2U yang lanjut kayak pengalaman teman saya, karena teman saya tuh yang U2U lanjut gitu. Jadi S2-nya U2U Max-nya, kemudian S3-nya kan U2U lagi kan Max apa namanya Max lagi gitu kan. Nah, artinya kan yang rekomendasi kan sensei sebelumnya kan. Itu kayak agak susah aja gitu mau misalkan mau pindah lab alasannya apa gitu kan. Karena beliau yang rekomendasikan seperti itu tuh. Jadi memang agak susah di situ kecuali mungkin senseinya nanti ada pensiun atau apa, itu bisa saja nanti ada alasan pindah gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya alasannya tuh mau ganti topik gitu. Untuk ganti topik ya, ya sejauh alasan kuat menurut saya sih nggak masalah ya, Mbak Hilda. Cuma memang menurut saya agak susah ya. Beberapa kayaknya agak susah karena ada kemarin teman saya juga dia coba pindah karena sensenya nggak enak dia bilang gitu kan. Tapi akhirnya kayaknya nanti bisa saja kan ada dua ya sensenya kita bisa ngajuin sensei keduanya. Kita bisa minta kita tetap di lab yang sama. Nanti kita minta supervisornya tuh sensei yang mau kita tuju itu nggak masalah, kita bisa mengajukan itu. Oke. Jadi kan tetap topiknya tetap berubah kan, Mbak Hilda. Kan mungkin berharap ketika topik berubah kan pasti senseinya akan ganti kan. Nah kita minta senseinya aja untuk ke supervisornya gitu. Oh gitu ya, ya baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Daus saya mau nanya nih tentang apa tadi makanan halal ya, susah nyarinya. Terus solusinya, ini penting ya soalnya, solusinya masak sendiri gitu kan.
Kalau bahan makanannya itu gimana? Kalau kita ke Melbourne kan dulu tinggal ke Hong Kong supermarket. Kalau di Ya, situ ada nggak yang kayak sejenisnya kayak gitu? ada sih Mbak Mbak Ai, kayak sejenis Hongkong supermarket tuh ada. Karena kan beberapa komponen biasa dari China ya, itu kita bisa dapatkan yang ada satu supermarket yang memang banyak menyediakan produk-produk halal gitu. Cuma memang tidak selengkap waktu di Hong Kong supermarket Mbak Ai, apalagi barang-barang Indo ya, terutama barang-barang Indo Ya, susah untuk ditemukan, jarang jarang banget gitu kan. Cuma kalau untuk masalah halal sih cukup banyak sih produk-produknya sih Mbak Ai. Jadi relatif aman lah gitu. kalau Indomie ada. Indomie ada, ya walaupun beda mecinnya ya Mbak Ai. Mantap. Sama kayak di Hong Kong berarti. Iya, beda mecinnya. Beda micin ya. Mm-mm. Ada lagi menurut Bapak yang mau ditanyakan? Pak Erwin? Salam Pak Firdaus. Ya, Oh ya, silakan Pak Jamal. Iya, Pak Firdaus, kalau tadi kan mungkin yang nanya itu teman-teman dari yang jurusannya sains ya. mhm, Nah, kalau kami dari ekonomi berbicara laboratorium, apa yang akan kami lakukan di lab seperti itu? mhm, mhm. Nah, karena kan memang saya sih belum ada gambaran ekonomi dibawa ke lab bentukannya seperti apa. Nah, kemudian jika memang jurusan kami ekonomi Islam, bisa nggak kami pergi ke Jepang? Karena kami berharap di sana kan IELTS-nya nggak terlalu tinggi. Iya, Kalau iya, 5,5 Bismillah lah. mhm, mhm. Ya. Nah juga Iya, mungkin tadi kan kalau terkait dengan ini ya dengan apa dengan riset hasil riset ya itu kan kalau memang seandainya harus ada standar minimal skopus sekian kan buat kami mungkin ya yang jurusan sosial skopusnya juga masih sedikit itu juga jadi minder sendiri sih Pak Firdaus. mhm, Itu mhm, mhm. kira-kira ada tips dan triknya nggak supaya juga kami ketika ke sana bermodalkan kalau di Indonesia ada cinta-cintaan juga masih bisa diterima seperti itu sih Pak Firdaus. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal ya. Yang pertama terkait masalah ini ya, saya juga orang sosial Pak Jamal. Jadi apa namanya, saya juga ekonomi sosial. Jadi kalau tadi kan teman-teman yang kimia, biologi dan sebagainya itu kan memang lab basah ya, melakukan eksperimen, bermain dengan mencit anak tikus segala macam gitu kan. Kalau di yang orang-orang sosial, labnya itu sebenarnya kayak ruang kerja aja Pak Jamal gitu kan, ruang kerja kantor yang memang ya udah kita baca jurnal segala macam kayak gitu. Lebih ke situ sih lab-lab kering ya, apa namanya, belajar dari situ risetnya. Kemudian apa namanya, eh, terkait eh, masalah ekonomi syariah ya, ekonomi Islam gitu kan. Dan juga apa namanya, masalah publikasi, jumlah publikasinya. Nah, jumlah publikasi ini sebenarnya ini nggak sebentar Pak. Iya, mohon maaf ada ya untuk yang publikasinya untuk Scopus segala macam menurut saya nggak harus nggak jangan nggak apa ya nggak perlu minder sih Pak Jamal gitu. Sejauh kita punya publikasi yang menunjukkan ya effort kita udah pernah melakukan riset segala macam dan tentunya konsisten ya, kita di bidang tersebut konsisten. Dan tentunya karena kan saya juga melihat track record kan, kalau memang ini kok publikasinya kagak inline gitu kan, beda-beda gitu kan, itu akan jadi masalah untuk sensenya, mempertanyakan kompetensi kita seperti itu. Dan kemudian justru nanti yang menjadi proses sulitnya ketika mau lulus Pak Jamal, karena di mereka yang minta tier 1, tier 2 itu biasanya lagi-lagi tergantung laboratorium ya. Beda sensei beda policy. Ada sensei yang memang strict harus Q2, Q1 kayak misalkan di lab saya harus Q2, Q1 gitu kan. Publikasi sekian. Itu yang jadi masalah. Cuma kalau untuk apply awal itu nggak perlu minder karena saya pribadi ketika saya apa namanya apply pun saya nggak punya publikasi Scopus yang Q1 bahkan Q2 gitu nggak, kayaknya saya belum ada waktu itu. Jadi saya coba aja pede gitu, yang penting apa namanya saya inline studi saya itu menunjukkan bahwa saya punya kompetensi di situ gitu sih. Untuk ekonomi syariah mungkin menurut saya nggak apa namanya tetap aman bisa ke Jepang gitu kan. Tentunya biasanya ada beberapa karena jadi lab itu kan nggak sesuai yang sifatnya jurusan ya Pak Jamal. Ada pure ekonomi tapi di dalamnya itu ada yang kecil-kecil gitu kan. Misalkan
Center for Southeast Asian Studies. Nah, itu bisa saja kita masuk ke lab tersebut gitu untuk belajar tentang studi ekonomi Islam gitu. Bahkan ada satu teman saya itu dia tentang wisata halal gitu kan. Nah, itu kan bisa masuk ke situ sebenarnya. Pindah lagi kita ke Jepang, Bang Erwin. Makin nggak konsisten ya. Bukan nggak konsisten, Bu, realistis sih. Mudah dipengaruhi ya. Tapi yang menarik ya beberapa teman mau bilang kayak eh, hidup di Jepang memang menyenangkan jalan apalagi buat jalan-jalan tapi untuk studi kayaknya tidak gitu kan. Itu hanya joke aja dari teman-teman gitu. Betul itu Pak, betul. Stres. Nge-lab sampai jam 12 ditungguin sensei. Mending jam 12 sampai pagi. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Bahkan Mbak Evi. Ya, ada ini. Iya, Pak. Jadi untuk admission prosesnya gitu, ketika kan di sana sebenarnya peran sensei sangat berpengaruh ya. Ketika misalkan kita sudah punya calon supervisor, itu kita kayak punya kunci gitu untuk bisa Mhm. masuk universitas. Cuma untuk proses ininya, Pak, kayak misalkan ketika kita mau proses PhD, itu untuk masuk ke kampusnya itu ada ujian gitu. Ujian tiap kampus ada nggak sih atau dengan istilahnya dengan apa punya sensei otomatis udah keterima gitu. Itu Mhm. Oke, ya. Setiap kampus punya ujian, Mbak Evi. Ujiannya tuh nggak yang ujian tertulis bagaimana yang susah atau gimana, lebih pada presentasi research aja sih. berarti Research langsung sama planning. senseinya ya, Pak. Sensei kita sama beberapa sensei. Biasa tiga ya, panel gitu. Itu sejauh nanti sensei sensei kan nanti yang peran penting sensei ya yang bisa mempengaruhi gitu kan. Gitu. Dan juga ketika kita udah dapat sensei nih, itu bahkan sensei tuh bisa keep terus LOA kita gitu Mbak Mbak Evi. Jadi misalkan teman saya, nah teman saya itu udah dapat LOA itu dari lama banget gitu kan, tapi baru bisa kesempatan berangkat tuh baru tahun sekian gitu. Hmm. Karena ya dia selalu, yang penting kita tetap jaga komunikasi sama sensei bahwa sensei saya belum dapat beasiswa nih gitu kan. Nah nanti bisa saja sensei bisa akhirnya membantu gitu kan. Oh ini ada beasiswa nih coba daftar yang ini gitu nanti coba saya bantu gitu. Kayak gitu sih Mbak Evi. Itu beberapa teman saya dia udah mencoba beberapa kali, tapi dia tetap keep kontak sama senseinya. Terus akhirnya sama sensei dibantu. Bahkan tadi apa namanya senseinya teman saya itu ada yang udah hampir banget batas maksimal usianya gitu kan. Terus dapat dapat beasiswa gitu. Oh, jadi Jadi artinya memang. ketika kita sudah misalkan LOE oke gitu ya, tapi sampai kita masih berusaha untuk mencari beasiswa gitu ya, itu masih bisa ya asalkan tetap kontak sensei. Nggak apa-apa, karena beberapa teman saya pengalaman gitu dia udah dapat TOLA tapi nggak dapat dapat nih beasiswa. Pada akhirnya dibantu sensei mana akhirnya dia dicarikan beasiswa gitu. Bahkan sebenarnya ketika kita datang ke sini belum ada beasiswa itu nggak masalah. Nanti baru pas di sini akan dibantu mencarikan beasiswanya. Biasanya gitu sih. Ada beberapa diikutkan di project segala macam. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan saja. Assalamualaikum, Dalam Salam. Pak Firdaus, mohon izin Pak. ya. Saya sebenarnya agak kepo karena kan saya sendiri spesialisasinya economic valuation. Hmm. Kalau di sana sendiri, Bapak itu risetnya di bidang apa Pak? Dan mungkin bisa cerita sedikit. Oke. Sebenarnya riset saya di bidang energi, tapi lebih ke finance-nya Pak Suteja. Seperti itu sih Pak Teja. Jadi karena background saya keuangan, kemudian ketika saya masuk ke energi, saya ingin perspektifnya tetap keuangan gitu. Tentang transisi energi, tapi dari sisi keuangannya yang ingin saya bahas. Seperti itu sih Pak Suteja. Oke Pak, thank you. Gimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ini nggak ada lagi pemateri dari Jepang selanjutnya. Kalau mau ditanya silakan saja. Ini last chance. Nggak ada ya. Oke, Pak Daus berhubung gak ada yang nanya lagi. Iya, Mungkin Pak Daus pun sibuk lagi ngerjain ini kayaknya. apa? Apa disertasinya? Iya, Ah, di iya perpus. lagi di lab tadi lagi apa namanya lagi ngerjain revisian artikel. Oh, oke. Hmm, Oke, Pak, Iya, kalau Mbak Ai begitu, mau ke sini juga tah, Mbak Ai. ah, Yang kita lihat baik. dulu ya. Kasih rekom Pak satu Pak dari Yuninya. Eh, Berarti kita pada aja sesi hari ini. Sepertinya sesi hari ini cukup efektif ya Pak Daus. Banyak tuh yang bakalan ini Yes, apa mau pindah ke Jepang katanya karena IELTS-nya. kayak saya ya. Kayak saya Ya. memang aman Jepang. Oke, tapi kalau yang lainnya aman ke Australia, Pak. Apa yang lainnya dalam Yang hal lainnya maksudnya? maksudnya bawa Cari keluarga, duit, cari duit. cari duit kayak gitu. Mending ke Australia aja kayaknya ya. Oh, di sini juga dapat kok 2M. duit. Oh, oke. Oke. Jadi Pak Agus gimana nih? Mau ke Jepang atau ke Australia jadinya? Ya, kayaknya bakal tetap di Jepang sih, Oh, Miss. 2M loh. Oh, Jepang ya, Lagi Gus. 2M Kan Bang Agus. Belum pernah kebayang sih untuk lanjut studi ke Australia. Tapi ntar nggak tahu deh, kalau misalnya bapak-bapak di sini masih ngedukung 2M. atau mau nggak balik ke Indo juga nggak bisa loh Pak kalau di Jepang. Oh gitu. jangan-jangan Pak Daus nggak balik nih kayaknya tuh. Waduh, Gimana tuh saya yang di PNS Brin tuh? gimana? Keluar Kalau aja Pak. Keluar kalau aja di Brin Pak. kan didorong untuk fellowship. Oh gitu. Oke. Oke lah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan kita satu sudahi. lagi Pak, boleh Oh, nggak? oke, masih Ya, ada. ya, ya silakan. Kan. Lanjut. Kan maaf ya bentar. Lupa. Ini Pak kan kemarin itu kan COVID ya, nggak ada haji dari Jepang nih. Saya salah satu motivasi juga itu Pak, biar katanya kan kalau di Jepang nggak ada kuota kan ya Pak. Maksudnya kalau Iya, kita daftar terus tahun itu juga berangkat kan Pak. Maksudnya kalau untuk yang sekarang gitu regulasinya bagaimana Pak? Kan COVID udah enggak gitu. Apakah masih tetap bisa gitu? Misalkan tadi H-3 bulan gitu berangkat itu bisa berangkat juga di tahun tersebut gitu. Iya, sejauh yang saya tahu ya Mbak Evi, waktu itu beberapa teman di share di grup juga udah memberitahukan ini sih terkait masalah haji dari Jepang ya. Beberapa teman motivasi sekolah ke Jepang juga kemudian untuk berhaji ya. Teman-teman saya juga banyak yang seperti itu pada mikir bisa haji dari Jepang karena tidak perlu antri panjang-panjang lama gitu kan. Walaupun dari cost-nya memang agak sedikit lebih tinggi ya, kalau tidak salah tuh. Udah bisa sih Pak, Mbak Evi untuk berangkat haji setahu saya. Oke Pak, semakin termotivasi. Karena ada beberapa orang yang udah banyak yang melakukan itu gitu, yang tahun-tahun sebelumnya ya, karena COVID aja gitu. Iya, soalnya teman saya juga teman S1 juga kemarin di S2, S3 di sana gitu. Suami istri itu mereka berangkat tahun itu juga. Haji. Ini nggak ada lagi ya. Kita tutup ya. Oke, makasih banyak Pak Daus sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya untuk hari ini untuk share-share info tentang tentang studinya. Semoga studinya lancar, cepat Amin. selesai, cepat balik ke Indonesia. Jangan lupa kalau bisa rekom kami, kasih rekom ke kami gitu ya. Oke Pak Daus. Ya. Bye. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, semuanya. Pak Fir. Ya, Pak Daus ada mau disampaikan? Silakan aja. Oh, nggak ada sih. Oke. Gitu. Oke ya, bye-bye, see you. Ya, see you.